Tugas Ruang Kolaborasi Modul 2.3 Kelompok 1 dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Morowali bersama saya Nika Demartasi dan rekan saya Hirma Yunita. Tujuan pembelajaran khusus dari sesi ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching, tirta, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Berikut juga kasus Ibu Hirma mengalami permasalahan di kelas 1. Siswa kelas 1 terkadang tidak serius dan sering keluar masuk saat belajar. Ibu Hirma ingin siswanya bisa belajar dengan serius, namun rileks dan senang saat belajar. Halo, Ibu Hirma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Kadek. Bagaimana kabarnya, Bu Hirma? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, terima kasih ya hari ini sudah bisa menyempatkan waktu berbincang-bincang dengan saya. Oh ya Bu, apakah ada masalah yang Ibu hadapi saat ini? Iya, Bu. Sekarang ini saya sedikit ada masalah yang harus saya selesaikan. Ya. Murid-murid saya sepertinya kurang fokus Bu saat menerima pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu. Baiklah, karena waktu kita terbatas saat ini ya Bu ya, 15-20 menit kita bisa bercerita. Ya kita langsung saja ya. Dari perbincangan hari ini, sebenarnya Ibu ingin melakukan apa untuk murid-murid Ibu? Iya, Bu. Saya ingin membantu murid-murid saya untuk bisa konsentrasi, bisa fokus ketika murid-murid saya menerima pelajaran dan saya juga. Ya betul itu Ibu. Ibu ingin membantu murid-murid. Ibu ingin murid-murid itu seperti apa? Saya sangat menginginkan mereka bisa menjadi murid yang cerdas, Bu, cepat tanggap dalam memahami dan menerima pembelajaran yang diajarkan di sekolah setiap harinya. Baik. Kalau menurut Ibu, anak yang cerdas dan cepat memahami pelajaran itu yang seperti bagaimana Bu? Yang seperti apa? Menurut saya, murid-murid yang cerdas itu, Bu ya, mereka Ya. yang serius ketika belajar, bisa fokus saat menerima pembelajaran, terus tidak banyak bermain, Bu. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Iya. Kalau Ibu lihat dari skala sekarang ini ya, kalau untuk posisi sekarang, dari skala 1 sampai 10, murid-murid Ibu kira-kira ada di posisi mana sekarang, Bu? Posisi, ya kalau saya lihat ya, Bu ya, posisi murid-murid saya beragam sih, Bu. Iya. Tapi jika saya rata-ratakan, murid saya kira-kira masih di posisi 6 deh, Bu. Oh iya Bu. Kalau begitu, Ibu ingin sekarang murid-muridnya bisa ada di posisi berapa? Kalau pada tahap proses pembelajaran saat ini, Bu ya, saya sangat menginginkan setidaknya murid saya ada di posisi 8 lah. Ya, itu posisi 8 bagus lah. Kalau seperti itu Ibu, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk saat ini supaya murid-murid Ibu bisa ada di posisi 8 itu? Sepertinya saya harus mencari strategi baru deh, Bu. Iya. Untuk saya terapkan di dalam kelas 2 atau murid saya bisa fokus dan senang jika saya, Bu, melakukan pembelajaran yang menarik seperti belajar sambil bermain. Kalau menurut pengalaman Ibu selama ini bagaimana, Bu? Apa Ibu ada sempat memperhatikan pengalaman selama ini anak-anak itu sukanya yang seperti apa? Iya, Bu. Kalau saya perhatikan sih, murid saya sangat senang ketika saya mengajar sambil bermain. Artinya, Bu ya, saya bisa memberikan pembelajaran berupa menampilkan sebuah video. Jadi anak-anak itu bisa memperhatikan gambar serta mendengarkan suaranya. Oh iya. Kalau begitu, saya rasa itu sangat baik untuk diterapkan. Kira-kira apa yang harus Ibu siapkan untuk menerapkan strategi yang Ibu rencanakan tersebut? Saya harus
menyediakan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi murid seperti membuat suatu video. Jadi murid saya dapat melihat gambar serta mendengarkan suara langsung. Kemudian diselingi dengan permainan agar mereka dapat rileks Bu dalam belajar. Nah, ide Ibu itu sangat menarik sekali saya perhatikan. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk Ibu menerapkan strategi Ibu? Kalau rencana saya seminggu secepatnya lah. Iya. Mungkin dalam minggu ini saya harus sudah mencobanya strategi baru saya. Oh iya, saya harap seperti itu ya Bu ya. Minggu di depan Ibu bisa menceritakan kembali pengalaman Ibu dengan murid-murid Ibu tentang strategi yang Ibu terapkan ini. Saya berharap sekali bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Minggu depan kita kembali lagi ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Ibu sudah mau berbagi pengalaman Ibu, setiap masalah Ibu sudah berbagi dengan saya. Kita sudah bisa bersama-sama berbincang hari ini. Terima kasih ya Bu ya untuk hari ini. Baik Bu, saya akan mencobanya. Saya pasti akan berbagi cerita dengan Ibu. Terima kasih waktunya untuk hari ini Ibu, karena Ibu selalu mendengarkan pengalaman-pengalaman yang saya rasakan, masalah yang saya rasakan saat ini. Ibu bisa memberikan saya, membuka pikiran saya apa yang harus saya lakukan. Iya Ibu, kita sama-sama saling mendukung. Tetap semangat Ibu. Mari kita ciptakan hal-hal yang baru, yang baik buat murid demi murid-murid kita supaya bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Demikian ya Bu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Kasus yang akan dibahas dalam coaching ini adalah Ibu Kadek mengalami permasalahan di kelas 1. Siswa kelas 1 terkadang tidak serius dan sering keluar masuk saat belajar. Ibu Kadek ingin siswanya bisa belajar dengan serius, namun rileks dan senang saat belajar. Halo Ibu Kadek, bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu Hirma, Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya hari ini sudah bisa menyempatkan waktu berbincang dengan saya. Oh ya Bu Kadek, apa masalah yang Ibu hadapi sekarang? Begini Bu, saya lagi bingung nih Bu. Sedikit ada masalah yang harus saya selesaikan. Anak-anak kelas 1 saat ini saya perhatikan sedikit kurang fokus saat belajar Bu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baiklah, karena waktu kita terbatas hanya 15 menit saja. Dari pertemuan ini, Ibu ingin melakukan apa untuk murid-murid Ibu? Saya ingin membantu murid-murid supaya mereka bisa konsentrasi dan serius ketika belajar Bu. Terus Ibu ingin membantu murid-murid Ibu. Ibu ingin murid-murid Ibu itu seperti apa? Saya ingin mereka menjadi murid-murid yang cerdas, cepat dalam memahami apa yang saya ajarkan. Baik Bu, kalau menurut Ibu, anak yang cerdas itu dan cepat memahami pelajaran seperti apa? Menurut saya ya Bu ya, murid-murid yang cerdas itu Ya. mereka serius ketika belajar, fokus, dan pasti tidak keluar masuk kalau mereka itu anak-anak yang lagi serius. Tidak keluar masuk saat belajar. Ya Ibu, kalau kita lihat ya Bu ya, skala dari 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu di posisi mana? Posisi murid-murid beragam Bu ya. Namun jika dirata-ratakan, mereka kayaknya sekarang ada di posisi 5 Bu. Kalau begitu, Ibu ingin murid-murid Ibu ada di posisi berapa sebenarnya? Kalau pada tahap awal ini, saya berharap setidaknya bisa berada di posisi 7 lah ya Bu ya.
Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk murid-murid Ibu? Mungkin saya harus mengubah strategi saya saat mengajar kayaknya Bu ya. Apa mungkin mereka senang jika saya belajar, saat belajar mereka rileks dan bisa diselingi dengan bermain. Mungkin seperti itu karena mereka ini kan masih kelas 1, masih usianya sangat dini, masih suka bermain seperti itu. Mungkin saya harus mengubah strategi mengajar saya supaya mereka tertarik seperti begitu mungkin Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Menurut pengalaman Ibu bagaimana? Iya Bu, saya perhatikan mereka ya, pernah beberapa kali saya perhatikan mereka sangat senang ketika saya mengajar sambil diselingi main game, seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Saya rasa itu sangat baik untuk Ibu terapkan. Kira-kira apa yang harus Ibu siapkan untuk menerapkan strategi Ibu? Saya harus menyiapkan perangkat ajar tentunya Bu, media pembelajaran juga yang dapat memfasilitasi murid-murid supaya bisa bermain, rileks saat belajar. Semuanya pasti harus disiapkan Bu. Nah, itu bagus sekali Bu. Kapan kira-kira waktu yang tepat Ibu menerapkan strategi itu? Harus secepatnya sih Bu, supaya cepat nampak perubahan dari murid-murid. Mungkin dalam minggu ini saya harus sudah mencobanya. Ya, saya berharap minggu di depan Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu dengan murid-murid Ibu tentang ini. Minggu depan kita kembali lagi ya. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Baik Bu, saya akan mencobanya. Semoga apa yang saya rencanakan ini bisa saya laksanakan dengan baik. Dan ketika saya sudah melaksanakannya, pasti saya akan menceritakan apa pengalaman saya terkait strategi yang saya terapkan ini kepada Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Ini sangat luar biasa untuk hari ini saya sudah bisa berbagi dengan Ibu. Akhirnya saya bisa lega karena saya merasa ketika saya memikirkannya sendiri, saya sulit untuk berpikir sendiri Bu. Kalau bercerita dengan Ibu, rasanya saya bisa mendapatkan jalan keluar luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Bu Hirma. Sama Ibu Kadek, semangat ya. Sama Bu, semangat. Terima kasih banyak. Refleksi diri latihan coaching. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik adalah percakapan sudah mulai menunjukkan cara coaching yang dapat mengarahkan coaching pada penyelesaian masalah. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah keluasan dalam praktek percakapan. Selain itu, pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya berusaha mengikuti kegiatan dengan fokus sehingga dapat mengikuti kegiatan coaching sampai selesai. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus belajar dan setiap kekurangan yang ada akan saya koreksi, selanjutnya akan coba dipraktekkan. Tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Jawaban dari coaching yang saya berikan coaching adalah, tentunya saya merasa senang dan bahagia karena kegiatan coaching ini sangat bermanfaat. Saya dapat melakukan refleksi diri sehingga apa yang menjadi masalah dalam melakukan pembelajaran di kelas, kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Demikian tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching. Sekian dan terima kasih.